kita kan seperti saya awam, Ya. artinya melihat situasi kan begitu, artinya objek untuk mengambil satu gambar itu kan beda dengan Objek apa dulu ini? Manusia? enggak, alam gitulah itu. Landscape ya. Landscape-nya ya, saya nggak ngerti kalau masalah itu kan ya. Jadi itu kan ada sedikit teknik Ya. untuk mengambil. Ya. Seperti saya mengambil gambar. Itu kan hasilnya itu mungkin sama. Tapi kalau fotografer mengambil itu beda. Beda dari aslinya dengan hasil gambar. Itu tekniknya bagaimana? Kemampuan melihat iya, angle itu yang menarik, yang menarik, timing yang pas, yang momen pas, begitu. pas itu. Ya. Bagaimana itu, Pak? Semuanya itu pasti pakai rasa ya, pakai feeling, semuanya diikutkan ya kan. Dari sudut mana kira-kira saya ambil ini panorama atau pemandangan ini yang indah ya kan. Terus apakah itu ada sunrise, ada sunset? Kapan? Disitulah kesabaran seorang fotografer yang benar. Jadi kapan? Oh ini belum merah saga misalnya itu matahari. Ya. Nah, kita menunggu dulu. Ya, tahu kita menunggu dulu sampai benar-benar. Jadi kalau fotografer itu dia biasanya tidak langsung motret, dia ngamatin dulu. Ngamatin Terus dulu ya. sebisa mungkin kalau kita ngambil satu objek misalnya di laut atau di pinggir pantai lah, terus yang kita berharap itu matahari akan tenggelam, akan terjadi sunset ya kan. Sebisa mungkin kalau bisa ada benda hidup itu jauh lebih bagus. Lebih apa ya? Itu gambar itu gitu bisa ya. berbicara kesannya. Jadi misalnya tiba-tiba ada perahu lewat. Oh ada pohon kelapa di sana. Jangan sampai kosong sekali. Jangan cuman karena ada sunset matahari yang tenggelam itu yang Jadi kalau bisa ada. Jadi itu ada. Jadi masuk human interest-nya. Oke, baik. Iya. Ini mungkin penting buat teman-teman anak muda yang mau mendapatkan sesuatu dari tamu kita ini. Epo, syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk jadi seorang fotografer yang baik? Kemudian bagaimana prospek dari dunia fotografi di era teknologi digital ini yang makin canggih begitu ya? Saya pikir untuk belajar foto itu sudah tidak terlalu susah ya dibanding seperti saya bandingkan dengan sejaman saya. Kadang-kala saya iri. Jujur saya mencari ilmu itu kadang-kala senang banget kalau ketemu seorang misalnya Darwis Triadi atau siapapun ya. Kalau saya Johnny Dulu Hendarta, istilahnya masih mat Kodak ya. ada memang namanya mat Kodak karena kebetulan mat Kodak itu selain Kodak itu sebetulnya merek satu ya, film ya kan, ada Kodak, ada Fuji, ada Konica. Jadi diistilah-istilahkan aja barangkali di media ya kan. Ya, terus kan nama-nama yang ada sebutan nama-nama yang hebat loh itu. Darwis Triadi tadi satu lagi. Ada Johnny Hendarta, ada Arbain Rambai. Banyak sekali. Yang kekinian siapa-siapa aja nih? Yang kekinian di luar sono itu. Yang fotografer kelas dunia itu ya. Siapa ya? Emo Italiander. Saya pernah belajar sama Emo Italiander karena Pupuk Altim kalau sewa fotografer itu luar biasa waktu itu. Kalau saya pernah dapat bocoran pada tahun 80-an aja dia sudah 500 jutaan. Bikin follow bagaimana membuat satu cahaya. Itu makanya saya banyak belajar tentang teknik pencahayaan. Jadi seorang fotografer yang bagus itu dia benar-benar harus menguasai bagaimana menghitung satu lighting. Saya belajar itu berapa ribu Kelvin, ini berapa ribu Kelvin. Terus dipadukan bagaimana bikin jadi dimensi cahaya. Kalau efek, kalau cuman hanya satu lampu apa dampaknya, kalau dua lampu apa dampaknya, kalau tiga lampu ada hair light, ada main light, ada fill in light, itu namanya bahasa. Kenapa enggak buka ini kelas Saya studio? sering ngajar private atau ngajar organisasi atau korporasi juga semuanya. Saya malah mulai dari pendidikan, sekolah-sekolah minta saya ini. Saya juga sempat membuka diri juga pada waktu saat kita reuni baru-baru ini. Ya saya bilang waktu itu kan saya bilang kalau bisa setiap angkatan itu ada punya fotografer dadakan, saya akan training kilat. Jadi karena biar bagaimanapun kalau kita misalnya reuni, yang kita foto kan tidak mungkin angkatan yang lain. Pasti kita cari angkatan kita sendiri toh. Tapi foto yang benar yang bagaimana? Memang nasibnya menyedihkan. Setiap reuni dia nggak pernah punya foto. Dia tukang foto. Tapi ada kepuasan ada kepuasan tersendiri kalau kita bisa membahagiakan teman lewat hasil karya kita. Saya tidak dibayar sekalipun kalau orang itu tidak nyaman dengan hasil karya saya
saya tersiksa rasanya, benar. Padahal taruhlah misalnya kepuasan pelanggan adalah segalanya ya. Ya betul. Karyanya harus baik, Harus bagus. Jadi makanya kadang saya ayo cepat dong. Saya nggak bisa yang foto itu buru-buru kayak gitu. Saya harus walaupun cuma dadangan atur tapi kan tidak semuanya orang mau digituin ya. Tahu itu yang Soalnya susahnya. ada juga yang terganggunya. Saya nggak bisa. Terbuka sekarang ini. Iya. Aduh kalau sama Epo. Ya. Dia ngatur-ngatur padahal hari gini ayo foto-foto. Jadi. Nah, Itu karena akhirnya prinsip ujung-ujungnya saya dikomplain. Enggak, saya memang karena berangkatnya kan jadi fotografer komersil, saya punya studio besar, orang harus antri kalau di studio saya dulu. Di Bontang ya? Iya di Bontang, bayangkan Itu ya. kisah sebelum COVID Iya, ya? iya. Oke. Bayangkan saya punya studio itu untuk ruang pemotretan 6x8 ya. Sampai harus pakai kartu antri. Saya 10 hari menjelang lebaran, Nggak pakai kartu askes. 10 hari menjelang lebaran sampai 10 hari lebaran itu karena kan pada umumnya kan perantau. Jadi anak-anaknya yang kuliah, yang kan mereka pada ngumpul di sana karena orang tuanya kerja di Bontang. Ya dia pengen bikin foto keluarga, anak-anak sekolah mau foto-foto grup. Iya kan, jadi harus gantian. Saya sampai bisa motret itu sampai Ini saya pernah rasakan kok kesuksesan dia selalu dapat kiriman duit juga uang lebaran. Iya. Teman-teman dapat waktu itu ya. Setelah COVID memang cobaannya luar biasa, tapi saya kira ini alasan mudah-mudahan lah. Pemaklum sedunia. Iya. Ya. Dan baik, pakainya semua terkena saya kira kita agak dibatasin oleh waktu ya. Ini mungkin bukan komen, kayak tips atau apa yang perlu Anda sampaikan buat teman-teman anak modul dan siapapun yang menyaksikan tontonan kita ini. Bagaimana menyiapkan diri dan bagaimana bertarung lah dalam tanda kutip quote and quote di dunia industri fotografi sekarang ini. Silakan. Yang intinya kalau kita masih eksis, kita tetap harus jaga pertama kesehatan. Saya jujur karena saya main di entertainer, saya harus tampil di depan. Saya harus otomatis badan dan berpakaian harus menarik. Badan masih tidak, ya kenapa Stamina kan dijaga. ya bukan kita untuk terus terang untuk kan bukan kita ini sudah orang tua, ya kan. Cuman maksudnya nilai jualnya itu akan berkurang kalau penampilan tidak meyakinkan, benar tau? Jadi pernah ada yang tanya dia, Mas Epo ini kok murah badannya? Umur berapa sekarang? 58. Oh enggak masih muda kok, kelihatan 57. dikurangi Beda satu tahun. Jadi itu lagi ya, kebugaran penting apa lagi? Kebugaran, karena biar bagaimana dan sampai karena gini, fashionnya sekarang itu anak-anak muda foto ya kan, sekarang orang cari nafkah itu tidak harus masuk kantoran jadi pegawai negeri. Sekarang peluang untuk usaha itu banyak sekali, seperti ada podcast apa segala. Dia manfaatkan itu teknologi. Terus dengan adanya HP, orang jadi kreatif bikin apa. Sekarang kita tidak perlu cari sewa tempat untuk mau studio jualan gitu kan, istilahnya sekarang ada GoFood apa segala macam-macam ya kan, cukup disebarkan di medsos sudah. Nah inilah peluang bisnis sebenarnya terbuka, tinggal kita bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Baik, saya kira cukup ya, Rasak ya, cukup jelas. Epo ya. Iya. Dan teman-teman anak modul konon yang bisa bertarung dan bisa survive unggul di era sekarang ini adalah orang kurangi kompetisi, banyak kolaborasi. Dan sinergi ya. Jangan gontok-gontok. Ini paling penting saya itu kolaborasi ya, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman. Ayolah kita masih ada kesempatan ya kan, masih bisa berkarya, minimal paling tidak apa yang kita sudah punya itu bisa jadi amal jariah buat ya kan. Luar biasa. Jadi ustaz sekali. Baik teman-teman anak modul, saya Andi Mangara, Epo dan Rasak ini, sampai kita ketemu di edisi yang lain.